Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you fine. Welcome back to our learning with Muallimah Hairunisa. Today we will discuss about simple past tense. Siapa yang sudah pernah mendengar atau membaca tentang simple past tense? Ya, sekarang kita akan membahas tentang simple past tense. Berikut pembahasannya. Before we learn about past tense, Muallimah akan memberitahu tentang tujuan dari pembelajaran ini. The objective atau tujuan dari pembelajaran ini adalah to understand and use the past tense, untuk memahami dan menggunakan past tense, to know the form of the regular and irregular past, untuk mengetahui bentuk dari regular dan irregular past. Student will be able to use the past tense to tell about states that happen in the past. Murid-murid akan mampu untuk menggunakan past tense untuk memberitahu dan menyatakan tentang kejadian di masa lalu atau yang sudah terjadi. What is simple past tense? The simple past tense shows that you are talking about something that has already happened. Jadi simple past tense itu adalah tenses yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. There are time signals in simple past tense. The first is yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, a month ago, sebulan yang lalu, this morning, tadi pagi, yesterday morning, kemarin pagi, last week, minggu lalu, last night, semalam atau tadi malam, an hour ago, sejam yang lalu, a few minutes ago, beberapa menit yang lalu, and etc. Jadi masih banyak lagi time signal atau pernyataan waktu untuk kalimat simple past tense. Ada dua jenis kalimat di dalam bahasa Inggris. Yang pertama verbal sentence dan nominal sentence. Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang verbal sentence in past tense, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja di dalam past tense. Ya. Dalam menyusun kalimat ini ada dua jenis past verb yang dapat digunakan, yaitu yang pertama itu adalah regular verb yang disebut juga dengan kata kerja beraturan. Biasanya regular verb ini hanya menambahkan d or ed di akhir kata kerja. For example, verb 1-nya itu want menjadi wanted verb 2-nya, yang artinya ingin. Call menjadi called yang artinya memanggil. And try menjadi tried yang artinya mencoba. Nah, yang kedua itu adalah irregular verb. Nah, yaitu kata kerja yang tidak beraturan, sehingga kita perlu menghafal kata kerja ini. Yang pertama yaitu eat menjadi ate yang artinya makan. Write, kata kerja keduanya menjadi wrote yang artinya menulis. Bring menjadi brought yang artinya membawa. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan Ananda melihat kamus. Di tengah kamus itu biasanya ada tertera regular and irregular verb in English. Atau boleh juga searching in Google ya. Untuk membentuk kalimat past tense, kita membutuhkan subjek, kemudian kata kerja bentuk kedua, kemudian objek atau komplement pelengkapnya ya. Untuk subjek sendiri sudah kita pelajari dan Ananda semua Muallimah rasa sudah mengetahuinya, yaitu yang kita pelajari kemarin bisa kita masukkan subjek pronoun, yaitu I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it untuk benda atau hewan ya. Kemudian boleh juga nama orang dan lain sebagainya. Nah, untuk verbnya atau kata kerjanya yang kita gunakan wajib kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua inilah yang menandakan bahwasanya kalimat tersebut merupakan kalimat simple past tense ya. Nah, untuk objek atau komplementnya sendiri itu bisa berupa time signal yang telah Muallimah paparkan di slide sebelumnya, yaitu yesterday atau kemarin and etc.
Nah, agar Ananda lebih mengerti, maka Mu'alimah akan memberikan beberapa contoh berikut. For example, I went to the beach yesterday. Contohnya yaitu, saya pergi ke pantai kemarin. Nah, kalau kita identifikasi kalimat ini, yang manakah sebagai subjek? Iya, benar. I artinya saya, yang posisinya sebagai subjek. Kemudian when. When itu adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Ya, go apa artinya? Pergi. Oke. Go kata kerja bentuk pertama menjadi when. When itu artinya pergi, maka when di sini menjadi verb to posisinya. To the beach. To the beach itu adalah keterangan tempat, ke pantai. And yesterday time signal artinya adalah keterangan waktu. Oke. Nah, contoh selanjutnya itu you ate the cake this morning. Kamu makan kue pagi ini. You subject, ate itu apa? Kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk pertamanya yaitu eat, makan. Maka berubah menjadi ate. Ini merupakan irregular verb. The cake itu sebagai objek, this morning sebagai keterangan waktu. Kemudian contoh yang ketiga itu Haziq studied English last week. Haziq belajar bahasa Inggris minggu lalu. Haziq sebagai subjek, studied sebagai verb to, English sebagai objek, and last week sebagai keterangan waktu. Mu'alimah rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lalu atau yang telah terjadi. Tenses ini biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua dan time signal dengan past verb atau keterangan waktu yang sudah berlalu. So, to make sure you understand about this learning, please give your example, comment this video or send by WhatsApp, ya. Jadi untuk memastikan bahwasanya kamu mengerti tentang pembelajaran kita hari ini, berikanlah satu contoh kalimat past tense. Contohnya boleh kalian kirimkan melalui WhatsApp ataupun kalian boleh langsung komen di sini dan tulis nama kalian untuk kehadiran kalian pada pembelajaran ini. Maka absennya Mu'alimah lihat dari komen kalian di sini atau contoh yang kalian kirim melalui WhatsApp Mu'alimah. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar setiap kali Mu'alimah mengupload video, kalian bisa langsung menontonnya. See you.